spirit yang terus akan kita pelihara, sehingga hari ini raker yang pertama ini menjadi benar-benar titik nol untuk kita bergerak mencapai puncaknya sampai tidak terhingga, menjadi titik tolak amal jariah kita yang mungkin sampai akhirat. Kita akan melaksanakan Rakernas ini di Jakarta. Tiba-tiba Jakarta PSBB. Kedua, kita akan pindahkan Tangerang Raya PSBB. Kita pindahkan ke Cilegon, bisa PSBB. Akhirnya terakhir sudah booking hotel, hingga ketua panitianya Pak Edi, terima kasih Pak Edi ya, Pak Edi Junaidi. Ini gimana ya? Duit kita sudah masuk di salah satu hotel di Saripan ya, salah satu hotel, bukan Saripan, salah satu hotel. Ya sudah, kalau gitu kita tidak berpikir itu, tapi bagaimana kita tetap laksanakan. Akhirnya kita cari mau ke Pangandaran, terlalu jauh, akhirnya jatuhlah pilihan kepada Hotel Marbella. Atas saya sebagai orang Banten merasa, kenapa harus di Marbella, kok harus di Banten? Saya takut kawan-kawan punya persepsi, jangan-jangan karena Banten, lahirnya SMS di Banten, maka dia raker pertama setelah disahkan dan menjadi konstituen Dewan Pers harus di Banten. Sebenarnya bukan itu. Itu yang ingin saya jelaskan, bahwa kondisi ini semestinya kita di ibu kota Jakarta, dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Muhammad Nuh, Ketua Dewan Pers, yang karena masih berada di Surabaya tidak dapat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya diminta untuk mewakili beliau untuk memberikan sambutan sekaligus nanti membuka rapat kerja nasional pertama Serikat Media Siber seluruh Indonesia. Yang terhormat Bapak Henry MSI yang merupakan konstituen baru Dewan Pers menyelenggarakan rapat kerja nasional meskipun dalam kondisi yang menyeramkan. Jadi kalau kita lihat ruangan ini semua menggunakan masker, kemudian di depannya juga ada disinfektan, ya, jaga jarak. Saya kira Rakernas ini tidak akan bermasalah, ya, karena memang itulah sebetulnya yang pertama-tama kita lakukan adalah menjaga keselamatan diri. Bapak Ibu sekalian, SMSI sebagai organisasi yang baru, ya, baru dalam arti belum lama, ya, seperti juga Asosiasi Media Siber Indonesia, merupakan himpunan yang sangat bermanfaat. Tadi dikatakan oleh Ketua Firdaus, memang saat ini eranya adalah era digital atau era siber. Jadi organisasi ini sebetulnya memiliki tingkat kepentingan yang tinggi bagi pemerintah. Tadi kita sudah menyaksikan sambutan dari Menkominfo Bapak Joni Plate yang menyadari bahwa peran media siber di dalam menentukan bersih tidaknya dunia digital kita ini sangatlah besar, khususnya untuk organisasi yang ada. Jadi saya sendiri memang dalam perjalanan SMSI ikut melakukan verifikasi lapangan, menyadari betul bahwa anggota SMSI ini memang berasal dari media-media yang katakanlah bukan media yang besar. Kelebihan SMSI adalah berhasil menghimpun media-media yang tersebar di seluruh daerah. Tadi dikatakan Pak Ketua itu 1224 di 34 provinsi. Ini luar biasa dan patut kita beri aplaus. Mari kita tepuk tangan dulu. Jadi kalau nanti ada orang bertanya organisasi mana yang paling besar
di seluruh dunia, saya kira betul itu. Ini mesti disampaikan ke Pak Jaya Suprana ini, Pak Firdaus ya. Karena saya kira tidak ada organisasi sebesar ini. Saya juga memverifikasi AMSI ya. Anggotanya itu tidak sampai 800. Mengenai Rakernas ini menjadi penting sekali karena saat ini kita berada di sebuah era di mana media pada umumnya banyak yang kolaps. Media-media tradisional, apakah itu media cetak ataupun media televisi, kita tahu semua laporan keuangannya jeblok ya. Iklannya turun drastis sehingga selain ada serangan dari pandemi juga, mereka ada serangan juga dari berkurangnya pendapatan. Ditambah lagi dengan meningkatnya biaya operasional. Oleh karena itu, Rakernas ini tentu diharapkan bisa memberi semacam resep ya, bagaimana agar anggota-anggota SMSI pada khususnya mampu bertahan dan bahkan berkembang. Jadi Rakernas ini hendaklah membahas hal-hal yang sifatnya ideal, tapi juga hal-hal yang sifatnya praktis dan pragmatis. Kita tahu semua bahwa SMSI ini sebagian besar berada di daerah dan selama ini memang sudah hidup meskipun barangkali dalam kondisi yang pas-pasan. Rakernas ini tentu saja diharapkan memberi jalan keluar yang elegan. Artinya jalan keluar yang betul-betul masih di dalam koridor-koridor etik. Sebab sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Pers, pengelolaan perusahaan media tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip jurnalisme yang memegang teguh kode etik jurnalistik. Sehingga tidak mungkin kita katakanlah